Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit-langit ruang rapat di lantai 35 itu seolah ikut menahan napas. Udara pagi yang cerah di luar jendela kaca raksasa memperlihatkan Jakarta yang sibuk namun bisu, terasa kontras dengan ketegangan di dalam. Aroma kopi premium dan kayu mahoni yang dipernis dari meja rapat raksasa bercampur menjadi satu, menciptakan aura kekuasaan yang pekat. Ini adalah ruang para dewa, tempat nasib ratusan karyawan diputuskan. Di sudut ruangan, dekat proyektor, berdirilah Anna. Anna merapikan blazer abu-abunya yang sedikit kusut. Dia tidak tidur nyaris 72 jam. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena gugup akan presentasinya, tapi karena antisipasi. Hari ini adalah puncaknya. Hari ini adalah hari mereka. Di ujung meja, duduklah Reza, suaminya. Tampan, karismatik, dengan setelan Brioni baru yang mereka beli menggunakan bonus Anna tahun lalu. Dia adalah kepala divisi pemasaran yang sedang naik daun. Dan hari ini, bintangnya akan bersinar paling terang. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, suara Pak Tanojo, sang CEO, memecah kesunyian. Kita semua sudah meninjau angka kuartal ini. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras satu orang yang telah melampaui ekspektasi. Anna tersenyum tipis. Matanya bertemu dengan mata Reza di seberang ruangan. Reza memberinya kedipan cepat. Senyum salesmannya yang mematikan. Anna teringat semua malam-malam itu. 3 bulan terakhir adalah neraka. Dia yang menyusun proposal setebal 500 halaman untuk ekspansi pasar regional. Dia yang membuat model data finansial yang memprediksi keuntungan 40% itu. Dia yang begadang, meminum kopi instan basi, sementara Reza membangun jaringan di jamuan makan malam mewah. Ini untuk kita, sayang, bisik Reza 2 malam lalu, memijat bahunya yang kaku. Kamu otaknya, aku wajahnya. Kita tim yang sempurna. Sebentar lagi, aku akan berada di posisi itu. Dan hidup kita akan berubah. Anna mempercayainya. Tentu saja. Itu adalah mimpi mereka bersama sejak mereka bertemu di lift kantor ini 7 tahun lalu. Saat dia masih staf junior dan Reza seorang manajer magang. Oleh karena itu, lanjut Pak Tanojo, suaranya menggema. Dewan Direksi dengan bangga mengumumkan promosi Reza Hadinata sebagai Direktur Operasional baru. Ruangan meledak dalam tepuk tangan. Para direktur lain berdiri, menjabat tangan Reza, menepuk punggungnya. Reza berdiri, menyunggingkan senyum rendah hati yang sudah mereka latih bersama. Dia tampak gagah. Dia tampak seperti seorang pemimpin. Mata Anna berkaca-kaca. Air mata kelegaan dan kebanggaan. Mereka berhasil. Dia berhasil. Terima kasih, Pak Tanojo. Terima kasih, rekan-rekan, kata Reza. Suaranya kini memiliki bobot baru. Bobot otoritas. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan. Bagus, bagus, kata Pak Tanojo. Sekarang, agenda terakhir sebelum kita rehat kopi. Analisis proyeksi klien baru kita dari Jepang, Tuan Watanabe. Anna, silakan. Inilah bagiannya. Bagian kecilnya. Anna menarik napas dalam-dalam, mengambil pointernya, dan melangkah maju. Ini adalah presentasi yang dia buat. Tapi Reza yang akan mendapat pujian atas data di dalamnya. Tidak masalah. Selamat pagi, sapa Anna. Suaranya tenang dan profesional. Seperti yang bisa kita lihat di slide ini, proyeksi untuk klien Watanabe sangat positif. Namun, ada satu variabel risiko yang perlu kita. Sebentar. Suara itu datang dari Reza. Datar, dingin, dan memotong. Anna berhenti. Dia menatap suaminya. Ya, Pak Reza. Dia masih mencoba bersikap profesional. Reza tidak menatapnya. Dia sedang menatap layar besar. Keningnya berkerut. Dia sedang berakting. Anna langsung mengenalinya. Ini adalah akting. Saya adalah pemimpin yang tegas, yang sering dia pakai di depan anak buahnya. Tapi kenapa padanya?
Slide 12. Kata Reza. Data akuisisi pelanggan. Angka itu 8,2%. Kenapa rendah sekali? Anna mengerjap. Itu bukan rendah, Pak. Itu angka yang paling realistis setelah disesuaikan dengan. Saya tidak tanya itu realistis atau tidak. Potong Reza lagi. Kali ini, nadanya lebih tajam. Ruangan yang tadinya rileks kini kembali tegang. Saya tanya kenapa rendah. Kompetitor kita angkanya 10%. Kamu membuat kita terlihat lemah. Darah mulai mengalir dari wajah Anna. Ini adalah data yang mereka diskusikan tadi malam. Reza sendiri yang setuju bahwa lebih baik jujur pada angka daripada menjanjikan hal mustahil. Pak Reza, kata Anna, suaranya sedikit bergetar. Data itu divalidasi silang oleh tim analis. Itu angka yang solid. Saya tidak akan menaruh angka fiktif hanya untuk terlihat bagus. Integritas data adalah integritas. Reza tertawa sinis. Dia berdiri dari kursinya. Seluruh mata kini tertuju pada mereka berdua. Ini bukan lagi rapat. Ini adalah pertunjukan. Kamu bicara soal integritas, Anna? Sementara kamu baru saja menyajikan data yang salah di depan seluruh dewan direksi. Kata Reza, melangkah mendekati layar. Itu tidak salah, Reza. Anna tidak bisa menahannya. Rasa lelah dan tidak adil mulai membakarnya. Kamu tahu persis data itu. Kamu yang menyetujuinya. Hening. Kesalahan fatal. Dia memanggilnya, Reza. Dia membantahnya di depan umum. Wajah Reza memerah padam. Arogansi dari promosi 10 menit yang lalu telah menguasai dirinya sepenuhnya. Dia bukan lagi suaminya. Dia adalah direktur operasional yang baru. Dan istrinya baru saja mempermalukannya. Dia menatap Anna. Tatapan yang belum pernah dilihat Anna sebelumnya. Dingin, penuh kebencian, dan asing. Lalu, dia membanting map tebal berisi proposal yang dibuat Anna ke atas meja. Suara, brak. Itu membuat semua orang terlonjak. Cukup, teriak Reza. Anna tersentak mundur. Tubuhnya gemetar. Saya baru saja diangkat ke posisi ini, dan hal pertama yang saya temukan adalah pembangkangan dan ketidakbecusan dari manajer saya sendiri. Reza, tunggu. Bisik Anna. Matanya memohon. Kerjamu tak becus. Bodoh. Jeritan itu menggema di ruangan berlapis kayu itu. Waktu seolah berhenti. Pak Tanojo tampak terkejut. Para direktur lain menahan napas. Beberapa terlihat menyeringai, menikmati drama. Anna merasa telinganya berdengung. Dia tidak bisa bernapas. Hatinya serasa dicabut paksa dari dadanya. Bodoh, setelah semua yang dia korbankan, kamu mempermalukan saya. Reza menunjuk wajah Anna dengan jari gemetar. Kamu mempermalukan perusahaan ini. Saya tidak mau melihat wajahmu lagi. Dia berbalik ke arah pintu. Satpam. Dua petugas keamanan yang berjaga di luar koridor eksekutif segera masuk. Mereka tampak bingung. Salah satunya, Pak Dedi, adalah satpam yang sering dia beri tips kopi. Pak Reza? Tanya Pak Dedi, bingung. Seret dia keluar. Reza berteriak. Wajahnya kini ungu karena marah. Dia dipecat. Ambil kartunya. Jangan biarkan dia menyentuh komputernya. Seret dia keluar sekarang. Tapi, Pak, ini Bu Anna. Lakukan perintah saya. Pak Dedi menatap Anna dengan pandangan memilukan. Anna berdiri membeku. Air mata mengalir deras di pipinya. Rasa malu yang luar biasa membakarnya hidup-hidup. Dia melihat rekan-rekan kerjanya, orang-orang yang sering makan siang dengannya, orang-orang yang dia bantu proyeknya. Mereka semua membuang muka. Beberapa berbisik, beberapa tersenyum sinis. Bu, mohon maaf. Bisik Pak Dedi, meraih lengannya dengan lembut namun tegas. Tidak, Reza, tolong. Anna memohon pada suaminya. Tapi Reza sudah membalikkan badan. Dia merapikan dasinya, seolah baru saja membuang sampah. Saya tidak mau ada gangguan lagi, kata Reza pada dewan direksi yang terdiam.
Mari kita lanjutkan. Kopi. Itu adalah hal terakhir yang didengar Anna. Tubuhnya ditarik paksa. Dia terlalu kaget untuk memberontak. Dia diseret melewati koridor eksekutif. Sepatunya yang berhak tinggi terseret di lantai marmer, menciptakan suara decitan yang memilukan. Dia melewati meja kerjanya. Tempat foto pernikahan mereka masih tersenyum. Dia diseret melewati lobi utama yang ramai. Semua mata memandangnya. Manajer proyek senior, istri dari direktur operasional yang baru, diseret keluar seperti seorang pencuri. Pintu kaca otomatis berdesis terbuka, lalu tertutup di belakangnya. Pak Dedi melepaskan cengkeramannya di trotoar depan. "Maafkan saya, Bu," katanya pelan, sebelum kembali ke posnya. Anna berdiri di trotoar yang ramai. Bising klakson dan asap knalpot Jakarta tiba-tiba terasa begitu nyata. Dia masih memegang pointer presentasi di tangannya yang gemetar. Dia telah dipermalukan. Dia telah dipecat. Dia telah dihancurkan oleh suaminya sendiri. Di hari puncak kesuksesan mereka, dia sendirian. 15 menit. Bagi sebagian besar orang di gedung pencakar langit di belakangnya, 15 menit adalah waktu untuk rehat kopi. Waktu untuk mengecek media sosial. Waktu untuk mengeluh tentang tenggat waktu di pantry sebelum kembali bekerja. Bagi Anna, 15 menit adalah waktu yang dibutuhkan untuk sebuah kehidupan runtuh dan kehidupan lainnya dimulai. Dia tidak ingat bagaimana dia sampai di sana, tetapi dia sekarang duduk di tepi pot tanaman beton besar, beberapa meter dari pintu lobi utama. Cukup jauh agar tidak menghalangi jalan, tetapi cukup dekat untuk tetap menjadi tontonan. Suara-suara Jakarta menyerbunya. Raungan knalpot Metro Mini, derit rem Transjakarta, dan teriakan pedagang asongan terasa seperti serangan fisik. Panas yang menyengat menembus blazer abu-abunya, membuatnya terasa lengket dan memalukan. Di dalam ruang rapat tadi, udaranya sejuk, terkendali, dan palsu. Di sini, di trotoar, udaranya jujur dan brutal. Pointer presentasi itu masih ada di genggamannya. Genggamannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Benda plastik hitam itu adalah simbol terakhir dari dunianya yang dulu. Dunianya 15 menit yang lalu. Dia menatap benda itu. Kemudian, dengan satu teriakan tertahan yang lebih mirip desisan putus asa, dia melemparkannya sekuat tenaga ke jalan. Benda itu menghantam aspal, pecah berkeping-keping, dan langsung terlindas oleh sebuah taksi yang melaju kencang. Tidak ada yang tersisa. Air mata yang tadi membeku di ruang rapat kini mulai mencair. Bukan tangisan histeris, melainkan aliran air mata yang diam, panas, dan penuh pengkhianatan. 10 tahun. Dia memberikan 10 tahun hidupnya untuk Reza. Mereka bertemu di lift. Klise sekali. Dia seorang analis data junior yang cemerlang. Dia seorang manajer magang yang ambisius dan penuh pesona. Dia jatuh cinta pada mimpinya. Mimpi mereka. "Kita akan taklukkan perusahaan ini, An," katanya di kencan ketiga mereka. Di sebuah warung soto di pinggir jalan, bukan di restoran mewah. "Kamu otaknya. Aku mulutnya. Kita tim yang sempurna." Dan Anna mempercayainya. Dia adalah otak itu. Selama 7 tahun mereka bekerja bersama, dan 10 tahun pernikahan, dia telah menjadi arsitek bayangan di balik setiap kesuksesan Reza. Anna teringat 3 tahun lalu. Dia ditawari posisi kepala departemen analisis di kantor cabang Singapura. Gaji dolar, apartemen mewah, sebuah lompatan karir yang luar biasa. Dia pulang dengan perasaan gembira. Reza mendengarkannya, lalu memeluknya erat. "Jangan pergi," bisiknya. "Aku butuh kamu di sini. Proyek ekspansi regional ini akan dimulai. Kalau kamu pergi, aku lumpuh. Ini proyek yang akan membawaku ke kursi direksi. Tolong, lakukan ini untuk kita." Dan Anna, sang istri, memilih kita. Dia menolak tawaran itu. Rekan juniornya, Doni, yang akhirnya mengambil posisi itu. Anna teringat 2 minggu lalu. Rapat alot dengan tim IT. Mereka menemui jalan buntu dalam sistem keamanan untuk data Tuan Watanabe. Klien dari Jepang itu menuntut sesuatu yang mustahil,
Sistem yang real-time namun juga kebal terhadap peretasan internal. Biar aku yang tangani, kata Anna, mengambil alih. Selama 4 hari 4 malam, dia mengunci diri di ruang kerjanya di rumah. Dia tidak hanya membuat sistem keamanan, dia menciptakan sebuah mahakarya. Sebuah interface ganda dengan apa yang dia sebut Dead Man's Switch. Sebuah sistem verifikasi otomatis yang hanya bisa dibatalkan oleh satu kunci master. Kunci yang algoritmanya hanya ada di kepalanya dan tersimpan di server pribadi yang terenkripsi. Itu adalah karyanya yang paling brilian. Sudah selesai, katanya pada Reza, kelelahan namun bangga, menunjukkan draft akhir di laptopnya. Reza, yang baru pulang, networking, pukul 2 pagi, hanya meliriknya sekilas. Bagus, sayang, katanya, menguap. Masukkan itu ke proposal atas namaku. Pak Tanojo suka kalau aku terlihat menguasai teknologi. Dia bahkan tidak membacanya. Dan hari ini dia menyebutnya bodoh. Bodoh. Satu kata itu memadamkan segalanya. Itu memadamkan cinta, loyalitas, dan 10 tahun pengorbanan. Sesuatu yang dingin dan keras mulai terbentuk di perut Anna, menggantikan rasa hancur lebu. Itu adalah baja. Itu adalah kemarahan. Bukan kemarahan yang panas dan meledak-ledak seperti milik Reza, tetapi kemarahan yang dingin, tenang, dan sangat presisi. Dia menatap bayangannya di pilar lobi yang berlapis krom gelap. Dia melihat seorang wanita dengan mata merah, maskara luntur, dan rambut berantakan. Seorang korban. Seorang istri yang dicampakkan. Dia membenci pemandangan itu. Dia menarik napas dalam-dalam. 1 kali. Menghirup udara Jakarta yang penuh polusi. Lalu dia mengembuskannya perlahan. Seiring embusan napas itu, mode istri, yang telah dia pakai selama 10 tahun, mode yang memaafkan, yang mendukung, yang mengalah, mati. Terputus. Klik. Sebuah sistem operasi baru mengambil alih. Mode profesional. Mode analis. Mode arsitek sistem. Otaknya, yang tadinya dipenuhi kabut kesedihan, kini menjadi jernih setajam pisau bedah. Dia berhenti menangis. Tangannya berhenti gemetar. Dia membagi situasi ini menjadi beberapa variabel. Status. Dipecat secara verbal di depan Dewan Direksi. Aset. Keahlian. Pengetahuan intelektual, termasuk Master Ki Watanabe, dan 10 tahun keterlibatan. Musuh. Reza Hadinata. Tujuan. Selamat, dan menang. Baik. Waktunya bekerja. Dia mengeluarkan ponselnya dari tas. Layar menyala. Masih ada foto pernikahan mereka sebagai wallpaper. Dia dan Reza tersenyum di Bromo. Dia membuka galeri, memilih foto anjing Golden Retriever-nya, dan mengganti wallpaper itu. Langkah pertama. Hapus sentimentalitas. Kedua, dia membuka pengaturan teleponnya. Dia menemukan profil, manajemen perangkat perusahaan. Dia menekan tombol, hapus profil. Sebuah peringatan muncul. Ini akan menghapus semua data perusahaan, email, kontak, dan kalender. Dia menekan, hapus. Semua aksesnya ke perusahaan lenyap seketika. Email kantornya yang penuh. Kalender rapatnya yang padat. Dia secara resmi terputus. Ketiga, dia membuka browser. Dia masuk ke akun email pribadinya. Dia memeriksa folder, draft. Di sana ada email yang dia siapkan setahun lalu, saat Reza, lupa, menyebut namanya dalam sebuah wawancara majalah bisnis. Email itu berisi salinan kontrak kerjanya, draft perjanjian pranikah mereka, yang tidak pernah ditandatangani Reza, dan yang paling penting, klausul kekayaan intelektual yang dia susun sendiri, yang menyatakan bahwa setiap sistem yang dia ciptakan di luar jam kerja resmi adalah miliknya. Sistem Watanabe dia ciptakan di rumah. Dia tersenyum tipis. Tidak bodoh. Terakhir, dia membuka kontaknya. Dia menggulir melewati nama. Reza suamiku hati merah 2. Dia menekan dan menahan nama itu. Blokir kontak. Kemudian, dia menggulir ke huruf F. Dia menemukan nama itu.
Farida Hamzah, SH, pengacara perceraian dan korporat terbaik di kota itu. Dia menekan tombol panggil. Telepon berdering 2 kali. Kantor hukum Farida Hamzah, selamat siang. Farida, kata Anna. Suaranya serak namun mantap. Ini Anna. Anna Larasati. Anna. Astaga. Apa kabar? Tumben sekali. Aku butuh 2 hal, potong Anna, melihat jam di ponselnya. 13 menit telah berlalu. Aku butuh gugatan cerai disiapkan hari ini. Aset penuh. Dan aku butuh gugatan pelanggaran kekayaan intelektual terhadap Reza Hadinata dan PT Cipta Jaya. Hening sejenak di seberang. Anna, apa yang terjadi? Aku baru saja dipecat, kata Anna. Matanya menatap tajam ke arah pintu lobi yang baru saja memuntahkannya. Di depan semua orang. Oleh suamiku. Ya Tuhan, aku akan. Siapkan suratnya. Farida, aku akan ke kantormu sekarang. Anna menutup telepon. Dia berdiri. Dia merapikan blazernya yang kusut. Dia mengangkat dagunya. Dia bukan lagi istri direktur operasional. Dia bukan lagi manajer proyek. Dia adalah seorang wanita yang bebas. Saat itulah ponselnya bergetar. Tepat 15 menit setelah dia diusir. Nama, Reza suamiku hati merah 2, muncul di layar. Sistem blokir belum sepenuhnya aktif. Dia menatap nama itu dengan tatapan kosong. Dia menolak panggilan itu. Ponselnya langsung bergetar lagi. Kali ini dengan lebih panik. Panggilan kedua. Panggilan ketiga. Dia tahu kepanikan itu. Itu bukan kepanikan seorang suami yang menyesal. Itu kepanikan seorang manajer yang baru menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal. Di dering keempat, Anna mengangkatnya. Di dalam ruang rapat lantai 35, keheningan pasca ledakan terasa pekat. Aroma kopi yang baru diseduh perlahan-lahan mengalahkan bau ozon dari amarah Reza. Reza Hadinata kembali ke kursinya di ujung meja. Dia merapikan dasinya. Setiap gerakan disengaja dan penuh kendali. Dia merasakan tatapan semua orang padanya. Pak Tanojo, sang CEO, tampak sedikit pucat, tetapi direktur lainnya, setelah keterkejutan awal, kini menatapnya dengan campuran rasa takut dan hormat baru. Dia baru saja melakukan hal yang mustahil. Dia memecat manajer senior, istrinya sendiri, di depan seluruh dewan. Itu adalah langkah yang brutal, tetapi di dunia korporat, kebrutalan sering disalahartikan sebagai ketegasan. Langkah yang berani, Reza, kata Pak Darmawan, direktur keuangan, memecah kesunyian sambil menyesap kopinya. Kita butuh orang yang tidak ragu-ragu mengambil keputusan sulit. Reza mengangguk singkat, menerima pujian itu seolah-olah itu adalah haknya. Saya tidak akan menoleransi ketidakbecusan. Dari siapapun, katanya, suaranya dalam dan mantap. Dia merasa mabuk. Mabuk kekuasaan. Ini adalah miliknya. Ruangan ini, promosi ini, rasa takut di mata mereka. Baiklah, kata Pak Tanojo, berdeham, jelas ingin segera melanjutkan. Mungkin itu sedikit dramatis. Tapi apa yang sudah terjadi, terjadilah. Mari kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Pak Reza. Pintu ruang rapat terbuka begitu keras hingga membentur dinding. Rina, asisten eksekutif Reza yang baru, dia juga mewarisi asisten Anna, berdiri terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Dia memegang tablet dengan tangan gemetar. Rina, saya sedang rapat, bentak Reza, kesal karena alurnya dirusak. Maaf, Pak. Tapi ini Tuan Watanabe. Dari Jepang. Di conference call. Dia bilang ini darurat kode merah. Aura kemenangan di ruangan itu menguap seketika. Kode merah. Tuan Watanabe. Klien yang memegang 40% pendanaan perusahaan. Wajah Pak Tanojo berubah dari pucat menjadi seputih kapur. Sambungkan. Sekarang. Ke layar utama. Rina menekan tombol, dan layar presentasi raksasa yang beberapa menit lalu menampilkan data Anna, kini beralih ke wajah Tuan Watanabe. Dia tidak terlihat senang. Dia terlihat marah.
dengan latar belakang ruang server yang sibuk di Tokyo. "Reza-san," bentak Watanabe. Suaranya yang serak dan beraksen kencang memenuhi ruangan. "Apa yang sudah Anda lakukan?" Reza, sang direktur operasional baru, segera memasang senyum salesmannya. "Tuan Watanabe, selamat pagi. Senang sekali bisa berbicara." "Hentikan basa-basi Anda," teriak Watanabe, membuat semua orang di meja terlonjak. "Sistem Anda, sistem interface yang Anda pasang di server kami, ada masalah besar." Reza mengerutkan kening. "Masalah apa?" "Sistem itu sempurna. Saya sendiri yang mengawasinya." "Itu. Jangan bohong pada saya, Reza-san," potong Watanabe. "Saya tahu persis siapa yang merancang sistem itu. Sistem itu dirancang oleh istri Anda, Anna-san. Dan dia satu-satunya yang kami percayai." Reza merasakan sengatan dingin pertama di tengkuknya. "Ya, tentu saja. Anna adalah bagian integral dari tim saya. Apa masalahnya?" "Masalahnya," kata Watanabe, menunjuk layar monitor di belakangnya yang berkedip-kedip merah. "Sistemnya baru saja mengirimkan peringatan. Dead Man's Switch. Tombol orang mati. Apakah Anda mengerti artinya?" Reza membeku. Dead Man's Switch. Dia ingat Anna pernah menyebut istilah itu di antara tumpukan kertas dan cangkir kopi larut malam. Dia pikir itu hanya jargon teknis yang berlebihan. "Sistem itu," lanjut Watanabe, suaranya kini mendesak dan penuh kepanikan, "mendeteksi penghapusan administrator paksa atau upaya pengambil alihan tidak sah. Sistem menganggap perusahaan Anda sedang diserang dari dalam." Wajah Reza kehilangan semua warnanya. "Penghapusan administrator paksa. Satpam, seret dia keluar. Jangan biarkan dia menyentuh komputernya." Perintahnya sendiri menggema di telinganya. "Reza-san," kata Watanabe. Nadanya kini mematikan. "Anna-san adalah satu-satunya pemegang master key algoritma itu. Sistem memberinya waktu 30 menit untuk memverifikasi identitasnya. Jika tidak, semua data kami terkunci. Permanen." Pak Tanojo terbatuk. "Terkunci? Maksud Anda kita panggil IT?" "IT Anda tidak bisa melakukan apa-apa," teriak Watanabe. "Itu inti dari desain brilian Anna-san. Jika master key tidak dimasukkan, sistem akan secara otomatis menganggap ini peretasan dan menghancurkan file indeks. Data riset kami selama 10 tahun, data klien kami, semuanya hilang." Seseorang di meja itu menjatuhkan cangkir kopinya. Suara keramik pecah terdengar seperti letusan senjata. Reza menatap jam dinding mewah di ruang rapat. Pukul 10.46. Mereka mulai rapat pukul 10. Anna dipecat sekitar pukul 10.30. 16 menit. Watanabe melihat arlojinya. Peringatan itu aktif 16 menit yang lalu. "Kami sudah mencoba menghubunginya. Tidak bisa. Kami menelepon Anda. Kami punya waktu 14 menit, sebelum server kami menjadi tumpukan sampah digital yang tidak berguna." 14 menit. Kepanikan, yang begitu murni dan dingin, menghantam Reza seperti kereta barang. Arogansinya hancur berkeping-keping. Dia bukan direktur operasional. Dia adalah orang bodoh. "Reza!" desis Pak Tanojo. Matanya menyipit penuh ancaman. "Di mana Anna?" Reza tidak bisa menjawab. Dia menatap Rina, asistennya, dengan mata liar. Di mana dia?" "Di mana Anna?" Dia diusir, Pak," bisik Rina, ketakutan. Anda yang menyuruh satpam. Cari dia." Reza berteriak, suaranya pecah. "Cari dia sekarang." Dia meraba-raba sakunya, mencari ponselnya. Tangannya gemetar hebat hingga dia hampir menjatuhkannya. Dia berlari keluar dari ruang rapat, mengabaikan teriakan Watanabe dan Pak Tanojo. Dia menekan tombol panggil cepat untuk Anna. Sibuk. Sialan. Dia pasti sedang menelepon seseorang. Mengadu pada ibunya? Dia menelepon lagi. Sibuk. Dia menelepon lagi.
Kali ini, berdering. Dia bersandar di dinding koridor, terengah-engah. Dia menelepon untuk keempat kalinya. Klik. Panggilan itu tersambung. Anna, teriaknya, tanpa basa-basi, tanpa penyesalan. Yang ada hanya kepanikan murni seorang pria yang melihat karirnya lenyap di depan matanya. Anna, kamu di mana? Kamu harus kembali ke kantor sekarang. Hening sejenak di seberang sana. Ada masalah darurat, teriaknya lagi. Server Watanabe. Sistemmu. Semuanya akan hancur. Cepat kembali ke sini. Dia berhenti untuk menarik napas, menunggu istrinya berkata. Ya, aku segera ke sana, Mas. Dia menunggu suara familiar yang selalu menenangkannya, yang selalu membereskan masalahnya. Keheningan. Di seberang sambungan, Reza berteriak panik. Suaranya pecah dan nyaring di telinga Anna. Anna, kamu di mana? Kamu harus kembali ke kantor sekarang. Anna memegang ponselnya dengan erat. Dia berdiri di trotoar yang bising, di tengah kepungan asap knalpot dan deru mesin. Namun di dalam dirinya, ada sebuah pusat ketenangan yang baru saja ditemukan. Sebuah pulau kecil yang sunyi di tengah badai. Dia mendengarkan suaminya, mantan suaminya. Otaknya mengoreksi, mengoceh dengan putus asa. Server Watanabe. Sistemmu. Semuanya akan hancur. Cepat kembali ke sini. Sistemmu. Bukan, sistem kita. Bukan, proyek kita. Sistemmu. Anna menutup matanya sejenak. Dia langsung tahu apa yang terjadi. Tentu saja. Dead Man's Switch. Sistem keamanan brilian yang dia rancang. Sistem itu pasti mendeteksi penghapusan aksesnya secara paksa. Penghapusan yang diperintahkan Reza sebagai serangan internal. Reza, dalam arogansinya yang buta, baru saja menyalakan bom waktu yang dia tanam sendiri, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa Annalah satu-satunya yang memegang kode pelucutannya. Ironis, pria yang menyebutnya bodoh 15 menit lalu, kini memohon pada kebodohan itu untuk menyelamatkan karirnya. Reza berhenti berteriak. Napasnya terengah-engah di telepon. Anna, kamu dengar aku? Kenapa kamu diam saja? Anna menarik napas. Udara panas Jakarta terasa mengisinya dengan kekuatan yang ganjil. Ini adalah momennya. Momen di mana bidak catur yang selalu dikorbankan, akhirnya memutuskan untuk menjadi ratu. Dia menjauhkan ponsel sedikit dari telinganya. Ketika dia berbicara, suaranya sangat tenang, dingin, jernih, dan tanpa emosi sedikit pun. Itu adalah suara seorang profesional yang sedang berbicara dengan orang asing. Maaf, katanya. Ada jeda. Reza pasti bingung dengan nada suaranya. Maaf. Jangan minta maaf. Cepat ke sini. Maaf. Ulang Anna, lebih tegas. Anda siapa, ya? Keheningan total di seberang sana. Begitu heningnya hingga Anna bisa mendengar dengungan pelan dari AC di ruang rapat mewah tempat Reza mungkin berada. Apa? Desis Reza. Tidak percaya. Apa maksudmu? Ini aku, Reza, suamimu. Saya rasa Anda salah sambung, kata Anna. Nadanya tetap datar. Saya tidak punya suami bernama Reza. Anna, hentikan omong kosong ini, teriak Reza. Kepanikannya kini bercampur dengan amarah lamanya. Jangan main-main. Ini bukan waktunya. Ini menyangkut perusahaan. Nasib ratusan orang. Nasib ratusan orang. Dulu, kalimat itu akan membuatnya luluh. Dulu, rasa tanggung jawabnya akan menang. Tapi sesuatu telah pecah di trotoar itu. Seingat saya, lanjut Anna, seolah sedang membacakan notulen rapat. 16 menit yang lalu, seorang pria bernama Reza Hadinata, direktur operasional yang baru, memecat saya. Anna. Suara Reza berubah. Amarahnya hilang, digantikan nada memohon yang memuakan. Dia berteriak di depan seluruh dewan direksi. Lanjut Anna, suaranya tanpa getar. Dia bilang kerja saya tidak becus. Dia bilang saya
Bodoh. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu menggantung di antara mereka. Pak Reza, katanya, menggunakan gelar formal itu seperti tamparan. Seorang karyawan yang bodoh dan tidak becus, tentu tidak kompeten untuk menangani masalah darurat di server Tuan Watanabe, bukan? Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Aku kalap. Anna, kumohon. Anda sudah sangat jelas. Potong Anna. Anda memecat saya. Saya bukan lagi karyawan Anda. Masalah server Watanabe adalah masalah Anda, Pak Direktur. Bukan masalah saya lagi. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, jerit Reza. Kita menikah. Anda yang memulainya, bisik Anna, lebih pada dirinya sendiri. Dan saya yang akan mengakhirinya. Dia kembali bersuara normal. Saya sedang dalam perjalanan pulang. Saya punya banyak urusan pribadi yang harus diurus. Selamat bekerja. Anna, jangan berani-berani kau. Anna menekan tombol merah di layarnya. Panggilan diakhiri. Dia menatap layar ponselnya. Tinggi. Dia membuka daftar kontak yang diblokir dan memastikan nomor Reza ada di sana. Selesai. Selama 10 detik, dia tidak bergerak. Kakinya terasa seperti jeli. Jantungnya berdebar begitu kencang seolah ingin keluar dari dadanya. Dia baru saja menutup pintu untuk seluruh kehidupannya. Dia baru saja meledakkan jembatan di belakangnya. Perasaan yang muncul bukanlah penyesalan. Bukan kesedihan. Itu adalah kelegaan. Kelegaan yang luar biasa, murni, dan memabukkan. Dia bebas. Sebuah taksi biru berhenti di depannya. Sang sopir menatapnya penuh tanya. Anna membuka pintu belakang dan masuk. Udara AC yang sejuk langsung menerpanya. Kemana, Mbak? Tanya sopir itu. Anna berhenti. Dia tidak bisa pulang. Rumah, bukan lagi tempatnya. Rumah adalah tempat Reza akan mencarinya. Dia teringat panggilan teleponnya beberapa menit yang lalu. Kawasan Kuningan, Pak, katanya, menyebutkan alamat gedung kantor Farida Hamzah. Tolong cepat sedikit. Taksi itu melaju, bergabung dengan lalu lintas. Anna menatap keluar jendela, ke gedung kaca raksasa tempat dia menghabiskan 7 tahun hidupnya. Dia bisa membayangkan kekacauan di lantai 35. Reza berlarian seperti ayam tanpa kepala. Pak Tanojo yang murka. Tuan Watanabe yang mengancam. Anna bersandar di kursi taksi. Dia meraih ponselnya lagi. Tapi kali ini, dia membuka aplikasi musik. Dia memasang earphone-nya, memilih lagu yang paling ceria, dan menekan tombol play. Musik memenuhi telinganya, meredam suara klakson Jakarta dan gema teriakan panik Reza di kepalanya. Dia sudah selesai menjadi otak di balik layar. Mulai hari ini, dia akan menjadi wajahnya sendiri. Reza menatap layar ponselnya. Panggilan diakhiri. Dia menekan tombol panggil ulang. Ibu jarinya gemetar hebat. Tut tut tut. Bukan nada sambung. Itu nada sibuk palsu. Dia telah diblokir. Sialan. Reza meraung. Suaranya menggema di koridor mewah itu. Dia menghantamkan tinjunya ke dinding marmer. Rasa sakit yang tajam menjalar di lengannya. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan es yang mencengkeram jantungnya. Istrinya. Wanita yang akan berlari mengambilkannya minum sebelum dia sempat merasa haus. Wanita yang akan memijat pelipisnya saat dia stres. Wanita itu baru saja memblokirnya di tengah krisis terbesar dalam hidupnya. Pintu ruang rapat terbuka. Pak Tanojo, sang CEO, melangkah keluar. Wajahnya tidak lagi pucat, tapi merah padam. Urat di pelipisnya berdenyut-denyut. Mana? Desisnya. Suaranya rendah dan mematikan. Dia datang. Reza tidak bisa berbicara. Dia hanya menggelengkan kepalanya, menatap ponselnya dengan pandangan kosong. Dia tidak mau, bisik Reza. Dia menutup teleponnya. Dia memblokirku. Pak Tanojo menatapnya selama 3 detik. 3 detik di mana Reza melihat karirnya menguap di mata atasannya. Kamu, kata Pak Tanojo,
Suaranya tenang namun penuh racun. Baru saja menghancurkan perusahaan ini. Pak, saya bisa. Diam. Bentak Pak Tanojo. Masuk ke dalam. Sekarang. Reza terseok-seok kembali ke ruang rapat. Suasananya seperti ruang perang yang kalah. Di layar utama, wajah Tuan Watanabe telah digantikan oleh sebuah countdown timer digital berwarna merah darah. Pukul 00:09:47. 9 menit. Watanabe-san sudah menutup call, kata Pak Darmawan, Direktur Keuangan. Suaranya gemetar. Dia bilang dia akan menelepon pengacaranya dalam 10 menit. Dia akan menuntut kita atas kelalaian yang menghancurkan. Di mana tim IT? Teriak Reza, mencari kambing hitam. Kenapa mereka tidak melakukan sesuatu? Mereka sudah mencoba, balas Rina, asistennya, kini menangis di sudut. Mereka bilang firewall yang dibuat Bu Anna mengunci mereka. Setiap upaya paksa hanya akan mempercepat hitungan mundur. Pukul 00:08:59. 8 menit. Reza berlari keluar ruangan lagi. Pikirannya kacau. Dia harus menemukannya. Dia berlari ke lift, menekan tombol lobi berulang kali. Dia pasti di lobi. Dia pasti menangis. Dia hanya menggertak. Pintu lift terbuka. Reza menyerbu keluar. Matanya liar memindai lobi. Dia berlari ke meja resepsionis. Di mana Anna? Wanita yang tadi diusir. Kemana dia? Resepsionis itu tersentak. Saya tidak tahu, Pak. Saya rasa saya melihatnya keluar. Reza berlari ke pintu kaca putar dan menyerbu ke pos satpam, mencengkeram kerah seragam Yusuf. Wanita yang tadi kusret. Di mana dia? Pak, saya hanya menjalankan perintah. Gagap Yusuf. Dia naik taksi biru, Pak. Sekitar 10 menit yang lalu. Kenapa kamu biarkan dia pergi? Anda yang menyuruh saya menyeretnya keluar, kata Yusuf. Logikanya yang sederhana menghantam Reza seperti palu. Reza melepaskan cengkeramannya. Dia tersandung mundur. Dia sudah pergi. Dia tidak menggertak. Dia tidak bisa menghubunginya. Dia tidak tahu di mana dia. Dan setiap detik, bom waktu di lantai 35 terus berdetak. Pukul 00:06:30. Reza kembali ke lift dengan langkah gontai. Arogansinya 20 menit yang lalu terasa seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Ketika dia kembali ke ruang rapat, Pak Tanojo sedang mondar-mandir. Reza. Pak Darmawan yang memanggilnya. Aku baru saja memeriksa kontrak Watanabe, kata Direktur Keuangan itu, suaranya pelan. Klausul penalti. Jika kita kehilangan data mereka karena kelalaian perusahaan harus membayar ganti rugi 7 triliun rupiah. Reza ambruk ke kursi terdekat. 7 triliun. Kehancuran total. Dan coba tebak. Lanjut Darmawan dengan jijik. Klausul itu ada di proposal yang kamu ajukan minggu lalu. Proposal yang seharusnya kamu baca. Proposal yang disiapkan Anna untukmu. Reza menutup wajahnya. Dia tidak hanya menghina satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya. Dia baru saja menekan tombol bunuh diri untuk seluruh perusahaan. Pukul 00:04:15. Ponsel rumahnya. Teriak Reza tiba-tiba. Rina, telepon rumahnya. Rina segera menelepon. Setelah beberapa dering, dia menggeleng. Tidak diangkat, Pak. Pukul 00:02. 2 menit. Ruangan itu sunyi senyap. Hanya suara detik yang berdetak di layar yang terdengar seperti ledakan. Pak Tanojo menghentikan langkahnya. Dia menatap pemandangan kota. 15 tahun, kata CEO itu pelan. 15 tahun aku membangun perusahaan ini dari nol. Dia berbalik. Matanya tertuju pada Reza. Rina, kata Pak Tanojo. Suaranya sedingin es. Ya, Pak. Siapkan surat pemecatan. Untuk Reza Hadinata. Reza mengangkat kepalanya. Matanya terbelalak. Pak, Tuan Tanojo, kita masih bisa. Kita sudah selesai, kata Pak Tanojo. Dan kamu, nak, kamu sudah selesai.
Timer di layar terus berdetak tanpa ampun. Pukul 00:01:30 Reza Hadinata, direktur operasional yang baru diangkat, duduk membeku di kursinya, telah kehilangan segalanya, istrinya, pekerjaannya, dan perusahaannya, dalam waktu kurang dari 30 menit. Bom waktu itu masih berdetak, dan dia sama sekali tidak berdaya untuk menghentikannya. Taksi biru itu melaju membelah kemacetan Kuningan. Perjalanan dari kantor lama Anna ke Menara Adijaya, tempat firma hukum Faridah Hamzah berada, memakan waktu hampir 30 menit. 30 menit terpanjang dalam hidupnya. Selama perjalanan, ponsel pribadinya bergetar tanpa henti di dalam tasnya. Panggilan masuk yang diblokir dan rentetan pesan panik dari nomor-nomor yang tidak dikenal, kemungkinan besar dari Rina, Pak Darmawan, atau direktur lain yang disuruh Reza untuk menghubunginya. Anna mengabaikan semuanya. Dia menatap keluar jendela, ke hutan beton Jakarta, tetapi dia tidak melihatnya. Dia sedang menghitung. Timer di kantor Reza diatur untuk 30 menit. Dia diusir sekitar 15 menit sebelum panggilan panik pertama Reza. Panggilan Reza terjadi saat timer Watanabe sudah berjalan, katakanlah 5 menit. Jadi, total 20 menit. Perjalanan taksinya memakan waktu 30 menit. Anna menghitung dalam hati saat taksi berhenti di lobi Menara Adijaya. Itu berarti, saat dia sedang membayar argo taksi, di suatu tempat di lantai 35 gedung lamanya, timer itu sudah mencapai angka 0. Bom waktu itu telah meledak. Sudah selesai, bisiknya pada diri sendiri. Dia merasakan gelombang mual sesaat, bukan karena penyesalan, tapi karena besarnya akibat dari tindakannya. 7 tahun. Hancur dalam 30 menit. Dia melangkah keluar dari taksi. Udara sejuk lobi yang ber-AC menerpanya. Kontras dengan panas terik di luar. Menara Adijaya adalah simbol kekuasaan korporat. Marmer impor, aroma kopi mahal, dan orang-orang berjas rapi yang berjalan dengan langkah cepat. Anna merapikan blazernya. Dia melihat pantulan dirinya di pilar marmer yang mengkilap. Wanita yang menatap balik tampak lelah. Matanya sedikit bengkak, tapi tatapannya tajam. Dia bukan lagi Anna Larasati, istri Reza. Dia adalah Anna Larasati, arsitek sistem, dan sekarang, seorang wanita bebas. Dia memeriksa daftar direktori. Faridah Hamzah Partners, LT28. Saat dia berjalan menuju lift, sebuah suara yang tenang dan berwibawa memanggil namanya. Anna Larasati. Anna berhenti. Dia berbalik. Seorang pria yang tidak dikenalnya berdiri di sana. Dia tinggi, berpakaian sempurna dalam setelan charcoal grey yang harganya mungkin setara dengan gaji Anna 3 bulan. Wajahnya tajam, dengan senyum tipis yang terlihat karismatik namun penuh perhitungan. Ya? Jawab Anna, waspada. Bima Wijaya. Pria itu mengulurkan tangannya. CEO, Sinergi Digital. Anna membeku sepersekian detik. Sinergi Digital. Nama itu bagaikan guntur. Mereka adalah pesaing utama, hiu yang selama setahun terakhir ini terus-menerus mencoba mencuri klien dari perusahaan Reza. Anna tahu wajah ini. Dia telah mempersiapkan puluhan dokumen analisis pesaing tentang pria ini untuk Reza. Dia menjabat tangan Bima. Genggamannya erat dan kering. Pak Bima. Berita menyebar sangat cepat di industri kita, kata Bima, matanya yang tajam mengamati Anna. Terutama berita yang spektakuler. Saya tidak tahu apa maksud Anda, kata Anna. Wajahnya tetap tenang. Bima tersenyum tipis. Tentu saja Anda tahu. Sekitar 45 menit yang lalu, direktur operasional baru di perusahaan Anda, suami Anda, kalau saya tidak salah, secara publik memecat arsitek sistem utamanya. Dan kebetulan, 30 menit kemudian, seluruh data klien terbesar mereka, Watanabe Corporation, mengunci diri secara permanen. Jantung Anna berdebar. Bagaimana Anda? Saya punya orang di mana-mana, Anna, kata Bima. Termasuk di tim IT Watanabe di Tokyo. Mereka baru saja menelepon saya. Panik luar biasa. Mereka mencari alternatif. Mereka tidak bisa menghubungi siapapun di perusahaan Anda yang bisa memberi jawaban.
Bima menunjuk ke sebuah kedai kopi kelas atas di sudut lobi. Minum kopi sebentar? Saya rasa kita punya banyak hal untuk dibicarakan. 5 menit kemudian, mereka duduk saling berhadapan. Bima dengan espresso double-nya, Anna dengan segelas air mineral. Saya tidak akan basa-basi, kata Bima, meletakkan cangkirnya. Saya sudah lama mengagumi pekerjaan Anda. Sejujurnya, saya tidak tahu itu Anda. Kami selalu mengira inisial, AL, yang merancang sistem keamanan itu adalah konsultan eksternal dari Jerman. Ternyata istri Reza. Dia menggelengkan kepala. Dia pria yang bodoh. Dia memiliki ratu di papan caturnya, tapi dia menggunakannya seperti pion. Itu hanya protokol keamanan, kata Anna, suaranya profesional. Dirancang untuk melindungi aset klien dari akuisisi internal yang tidak sah. Bima tertawa kecil. Benar sekali. Dan Reza baru saja mengidentifikasi dirinya sebagai akuisisi tidak sah. Brilian. Sekaligus kejam. Saya suka itu. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Perusahaan lama Anda sudah tamat. Pak Tanojo mungkin belum sadar. Tapi dia akan bangkrut minggu depan. Tuntutan Watanabe saja akan mengubur mereka hidup-hidup. Apa yang Anda inginkan dari saya? Tanya Anna lugas. Watanabe butuh data mereka kembali. Data itu tidak hancur, kan? Bima menatapnya tajam. Data itu hanya dienkripsi dan kuncinya dibuang, tapi master key-nya masih ada padamu. Anna tidak mengonfirmasi, juga tidak menyangkal. Bima tersenyum. Bergabunglah dengan saya, Anna, di Sinergi Digital. Dia menyodorkan sebuah map kulit tipis dari tas kerjanya. Bukan kartu nama. Ini adalah draft kontrak. Posisi, Chief Technology Officer. Mata Anna sedikit melebar. Bukan manajer proyek. Bukan wakil direktur. CTO. Gaji, lanjut Bima. 3 kali lipat dari gajimu dan Reza jika digabungkan. Opsi saham 15% di anak perusahaan baru yang akan kita bentuk khusus untuk menangani keamanan data, menggunakan teknologimu. Anna menatap map itu. Ini adalah lompatan kuantum. Tugas pertama Anda, kata Bima, seolah membaca pikirannya. Selamatkan data Watanabe. Tapi jangan berikan kembali ke Tanojo. Berikan pada kami. Kami akan mengambil alih kontrak mereka. Anda yang akan memimpin transisi itu. Ini bukan hanya tawaran pekerjaan, Anna. Ini kudeta. Anna menatap proposal itu. Di lantai 28, pengacara perceraiannya menunggu. Di seberang kota, suaminya yang arogan baru saja kehilangan segalanya. Dan di depannya, musuh bebuyutan suaminya menawarkan balas dendam yang dibungkus dalam paket promosi jabatan. Saat dia merenungkan pilihannya, tas kerjanya bergetar. Bukan ponsel pribadinya. Itu adalah ponsel Nokia kuno yang tersembunyi di saku rahasia tasnya. Ponsel darurat perusahaan, yang hanya berisi 3 nomor, yang seharusnya hanya digunakan jika terjadi bencana besar. Bima melihat getaran itu. Anna perlahan mengeluarkan ponsel itu. Di layar kecilnya, sebuah nama berkedip. Panggilan masuk. Pak Tanojo, CEO. Ponsel Nokia kuno itu bergetar di atas meja marmer. Suaranya yang parau dan kasar terdengar sumbang di antara denting cangkir porselen dan obrolan pelan di kedai kopi mewah itu. Panggilan masuk. Pak Tanojo, CEO. Bima Wijaya mengangkat sebelah alisnya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Dia jelas mengenali getaran kepanikan dari seberang kota. Sepertinya, kata Bima, pesta kembang apinya sudah dimulai. Anna menatap layar kecil itu. Dia membiarkannya bergetar selama 10 detik penuh. Setiap getaran adalah jeritan putus asa dari lantai 35. Dia bisa merasakan kepanikan mereka dari seberang kota. Di depannya, tergeletak draft kontrak Sinergi Digital. Chief Technology Officer. Gaji 3 kali lipat. Opsi saham. Sebuah kehidupan baru. Sebuah balas dendam yang elegan dengan cara menghilang dan menjadi sukses di tempat lain. Ponsel itu terus bergetar. Anda tidak akan mengangkatnya? Tanya Bima,
jelas geli. Maafkan saya, kata Anna. Suaranya tenang. Dia tidak mengambil ponsel itu. Sebagai gantinya, dia mengambil map kontrak dari Bima. Dia membukanya, membacanya sekilas. Seolah panggilan dari CEO perusahaan yang sedang sekarat itu hanyalah gangguan kecil. Bima memperhatikannya. Senyumnya sedikit memudar, digantikan oleh rasa ingin tahu. Setelah 1 menit penuh membaca draft, Anna dengan tenang menutup map itu. Dia menatap Bima. Tawaran yang sangat menarik, Pak. Kemudian, dan hanya setelah itu, dia mengangkat ponsel Nokia itu pada dering terakhir sebelum panggilan itu mati. Dia menekan tombol hijau. Halo. Suaranya datar, dingin, seprofesional saat dia mempresentasikan proposal proyek. Anna, syukurlah. Suara di seberang sana bukanlah suara Pak Tanojo, CEO yang tenang dan berwibawa yang dia kenal. Itu adalah suara seorang pria yang tenggelam. Terdengar teriakan-teriakan lain di latar belakang. Suara-suara panik. Anna, di mana kamu? Kamu harus kembali. Demi Tuhan, kamu harus kembali ke kantor. Selamat sore, Pak Tanojo. Jawab Anna. Suaranya masih tenang, membuat Bima di depannya mencondongkan tubuh sedikit. Saya sedang ada rapat. Rapat? Lupakan rapatmu. Anna, dengarkan saya. Suara Tanojo terdengar pecah. Sistemnya sistem Watanabe, terkunci. Semuanya. Hitungan mundurnya sudah selesai. Kami tidak bisa mengakses apapun. Watanabe akan menuntut kita. Mereka bicara soal 7 triliun. Anna, 7 triliun. Itu akan menghancurkan kita. Anna diam sejenak, membiarkan angka itu menggantung di udara di antara mereka. 7 triliun. Angka yang sama dengan yang dibisikkan Pak Darmawan di benak Reza. Itu protokol keamanan yang saya rancang, Pak, kata Anna. Sistem itu berfungsi sebagaimana mestinya. Ia mendeteksi adanya aktivitas manajemen yang tidak sah dan mengamankan aset klien. Aktivitas tidak sah. Maksudmu Reza. Suara Tanojo terdengar tercekat. Saya tidak peduli apa yang dia lakukan. Saya tidak peduli dia suamimu. Dia sudah saya pecat. Anna, saya pecat dia 5 menit yang lalu. Dia sudah selesai. Mata Anna sedikit melebar. Sudah dipecat. Itu cepat. Tapi itu belum cukup. Anna, kumohon. Tanojo kini benar-benar memohon. Suara seorang pria yang melihat warisan 15 tahunnya hancur di depan matanya. Datamu tidak hancur, kan? Kamu bilang, diamankan. Kamu bisa membukanya, kan? Hanya kamu yang bisa. Ya, kata Anna. Satu kata itu adalah vonis mati sekaligus tali penyelamat. Hanya saya yang bisa. Berapa hargamu, Anna? Suara Tanojo berubah menjadi bisikan putus asa. Sebutkan saja. Uang? Saham? Jabatan Reza? Apapun. Sebutkan hargamu. Berapa harga seorang penyelamat? Inilah saatnya. Anna menatap draft kontrak dari Bima. CTO. Kehidupan baru. Jauh dari puing-puing perusahaan lama. Jauh dari Reza. Lalu dia menatap keluar jendela kaca kedai kopi. Dia tidak melihat ke Menara Adijaya tempat pengacaranya menunggu. Dia melihat lebih jauh, ke Cakrawala, ke arah gedung tempat dia bekerja selama 7 tahun. Gedung tempat dia dipermalukan pagi ini. Dia bisa saja menghilang. Dia bisa mengambil tawaran Bima dan membiarkan perusahaan itu terbakar habis. Tapi itu terlalu mudah. Itu adalah pelarian. Anna Larasati tidak ingin lari. Dia ingin keadilan. Dia ingin mengambil kembali apa yang menjadi haknya, sepotong demi sepotong, di depan mata pria yang telah menghancurkannya. Bima memperhatikan perubahan di mata Anna. Dia melihat sesuatu yang dingin dan keras terbentuk. Anna kembali menempelkan ponsel ke telinganya. Saya akan datang, katanya. Suaranya sedingin es. Di seberang sana, Pak Tanojo terisak lega. Syukurlah, Anna, saya. Tapi saya belum selesai, potong Anna. Ini bukan soal uang,
Pak Tanojo, jika Anda ingin saya menyelamatkan perusahaan Anda, saya punya 3 syarat. Di kedai kopi Menara Adijaya, Bima Wijaya menatap Anna. Kekaguman kini telah sepenuhnya menggantikan senyum geli di wajahnya. Dia baru saja menyaksikan seekor domba melepas kulitnya dan berubah menjadi serigala, tepat di depan matanya. 3 syarat, bisik Bima pada dirinya sendiri, lebih terdengar kagum daripada kecewa. Anda tidak mengambil tawaran saya. Anna menutup ponsel Nokia itu, memutuskan sambungan dari jeritan lega Pak Tanojo. Dia menyelipkan kembali ponsel itu ke dalam tasnya. Kemudian, dengan sangat tenang, dia mengambil map kontrak sinergi digital dari Bima. Dia tidak merobeknya. Dia menggesernya kembali ke seberang meja. Pak Bima, tawaran Anda sangat murah hati, kata Anna. Suaranya kembali tenang. Tapi saya baru sadar. Kenapa saya harus mengambil alih kapal musuh? Jika saya bisa mengambil alih kapal saya sendiri yang sedang tenggelam dan memperbaikinya. Bima tertawa pelan. Pilihan yang jauh lebih sulit. Dan jauh lebih berisiko. Pak Tanojo mungkin setuju pada apapun sekarang. Tapi dia akan melawan Anda nanti. Saya tahu, kata Anna. Dan saya sudah siap. Dia berdiri. Terima kasih atas kopinya. Tawaran saya tetap berlaku, Nyonya Larasati, kata Bima, ikut berdiri dan mengulurkan tangannya. Jika 3 syarat, Anda ternyata terlalu berat untuk mereka telan. Saya rasa, kata Anna sambil menjabat tangannya, mereka tidak punya pilihan selain tersedak. 15 menit kemudian, sebuah taksi berhenti di lobi gedung lamanya. Ini adalah lobi yang sama tempat dia diseret keluar, kurang dari 2 jam lalu. Saat Anna melangkah masuk, keheningan melanda. Resepsionis yang tadi membuang muka, kini menatapnya dengan mata terbelalak, seolah melihat hantu. Yusuf, satpam yang mencengkeram lengannya, berdiri kaku di posnya, wajahnya pucat pasi ketakutan. Anna berjalan melewatinya tanpa melirik. Di depan barisan lift pribadi untuk eksekutif, Pak Tanojo berdiri menunggunya. Sendirian. CEO perusahaan itu, seorang pria yang biasanya tidak pernah menjemput siapapun, berdiri di sana seperti seorang pesuruh yang cemas. Anna, katanya, suaranya serak. Terima kasih sudah datang. Saya belum menyelamatkan apa-apa, Pak, kata Anna dingin. Pintu lift terbuka. Mereka masuk berdua. Perjalanan 35 lantai ke atas berlangsung dalam keheningan yang menyesakkan. Pak Tanojo tampak menua 10 tahun. Pintu lift ding dan terbuka di lantai 35. Seluruh jajaran direksi ada di sana, berdiri di luar ruang rapat, menunggu seperti terdakwa menunggu vonis. Rina, Pak Darmawan, dan petinggi lainnya. Wajah mereka penuh ketakutan dan rasa hormat yang baru. Anna berjalan melewati mereka. Dia tidak berhenti. Dia berjalan lurus ke dalam ruang rapat utama. Ruangan itu pengap oleh bau keputusasaan. Dan di sana, di kursi yang tadi pagi didudukinya dengan penuh arogansi, duduklah Reza Hadinata. Dia telah melepas dasinya. Kemejanya kusut. Matanya kosong. Menatap dinding. Dia terlihat hancur. Dikosongkan dari semua kesombongannya. Dia mendongak saat Anna masuk. Matanya, mata pria yang pernah dicintainya, dipenuhi teror. Anna tidak memandangnya. Dia berjalan ke ujung meja, tempat Pak Tanojo seharusnya duduk. Dia meletakkan tasnya di atas meja mahoni yang mengkilap itu. Ruangan itu hening. Pak Tanojo, kata Anna, suaranya memenuhi ruangan. Anda ingin menyelamatkan perusahaan Anda. Ini syarat saya. Semua orang menahan napas. 1. Kata Anna. Saya mau 51% saham perusahaan ini. Pernyataan itu meledak seperti bom. Pak Darmawan tersedak. 51. Itu gila. Itu kendali perusahaan. Tepat. Kata Anna. Saya menciptakan sistem yang menopang 40% pendapatan Anda. Saya yang merancang proposal yang membuat suami saya, mantan suami saya, dipromosikan. Saya rasa 51% adalah kompensasi yang adil atas properti intelektual saya.
Pak Tanojo memejamkan matanya, menghitung 7 triliun atau 51% perusahaan. Dia mengangguk pelan. Lanjut. 2. Anna mengalihkan pandangannya ke Reza untuk pertama kalinya. Reza tersentak. Surat pemecatan Reza Hadinata. Ditandatangani oleh Anda. Di tangan saya. Sebelum saya menyentuh keyboard. Pak Tanojo menatap Reza dengan pandangan sedih. Tapi tidak ragu-ragu. Rina, ambil surat yang tadi saya tanda tangani. Rina berlari kecil, mengambil selembar kertas dari meja samping, dan memberikannya kepada Pak Tanojo. CEO itu mengambil pulpen, membubuhkan tanda tangannya dengan sekali goresan tegas, dan menggeser kertas itu ke seberang meja. Anna mengambilnya. Pemutusan hubungan kerja. Reza Hadinata. Efektif. Saat ini juga. Dia melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam tas. Satu syarat lagi, kata Anna. Reza menatapnya. Bibirnya bergetar. Dia sudah kehilangan segalanya. Apa lagi yang diinginkannya? Pagi ini, kata Anna. Suaranya bergema. Saya dipermalukan di depan semua orang di ruangan ini. Sekarang, saya mau permintaan maaf. Di depan semua orang di ruangan ini. Dia menatap lurus ke mata Reza. Reza, berdiri. Reza membeku. Berdiri. Bentak Pak Tanojo. Reza terlonjak. Berdiri dengan kaki gemetar. Saya ingin Anda, kata Anna. Setiap kata diucapkannya dengan artikulasi yang tajam dan dingin. Mengulangi apa yang Anda katakan pada saya. Tapi dengan sedikit koreksi. Katakan. Perintah Anna. Katakan. Saya yang bodoh. Reza menelan ludah. Air mata menggenang di matanya. Dia melihat ke sekeliling. Ke wajah-wajah yang tadi pagi menatapnya dengan kagum. Kini menatapnya dengan campuran iba dan jijik. Saya. Suaranya pecah. Tia. Saya. Reza terisak. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Seluruh tubuhnya gemetar. Ini lebih buruk daripada dipecat. Ini adalah penghancuran total harga dirinya. Di panggung yang sama di mana dia merayakan kemenangan terbesarnya 2 jam lalu. Katakan. Suara Anna memecut. Tidak ada sedikit pun sisa kelembutan dari wanita yang dulu membuatkannya kopi setiap pagi. Saya. Reza memejamkan matanya erat-erat. Air mata panas akhirnya tumpah. Saya yang bodoh. Kata-kata itu keluar seperti racun yang dimuntahkan. Pelan dan penuh kebencian pada diri sendiri. Pak Darmawan membuang muka. Rina tampak pucat. Tidak lengkap, kata Anna. Suaranya sedingin baja. Pagi ini Anda bilang kerja saya tidak becus. Sekarang katakan yang sebenarnya. Reza membuka matanya. Tatapannya kosong. Jiwanya telah patah. Kerjamu adalah yang terbaik. Bisiknya. Suaranya parau. Selalu. Lebih keras. Desak Anna. Kerjamu adalah yang terbaik. Teriak Reza. Suaranya pecah menjadi isak tangis yang histeris. Dia ambruk kembali ke kursinya. Menutupi wajahnya dengan tangan. Bahunya terguncang hebat. Selesai. Dia sudah tamat. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Penghinaan itu telah selesai. Keadilan telah ditegakkan dengan brutal. Anna menatap Reza yang hancur untuk sesaat. Ekspresinya tidak terbaca. Tidak ada kemenangan di matanya. Hanya penyelesaian. Dia kemudian berbalik menghadap Dewan Direksi. Seolah-olah Reza sudah tidak ada lagi di ruangan itu. Baik, katanya. Nadanya kembali ke efisiensi profesional. Sekarang, mari kita selamatkan perusahaan Anda. Atau lebih tepatnya, perusahaan saya. Dia berjalan dengan tenang ke stasiun kerja utama di ujung ruangan, yang terhubung langsung ke server core dan jalur komunikasi terenkripsi dengan Watanabe. Dia meletakkan tasnya, mengeluarkan laptop pribadinya, bukan laptop perusahaan yang dia tinggalkan, dan menyambungkannya ke port firewall utama. Semua mata tertuju padanya. Pak Tanojo, para direktur, semua menahan napas. Mereka menyaksikan seorang wanita yang baru saja menghancurkan seorang pria, kini beralih untuk menyelamatkan warisan mereka semua.
Jari-jari Anna menari di atas keyboard. Tidak ada kepanikan dalam gerakannya. Hanya presisi yang dingin dan terfokus. Layar di depannya menyala, bukan dengan antarmuka Windows yang biasa, tetapi dengan terminal baris perintah hitam hijau. Dia mengetikkan serangkaian kode yang panjangnya seperti paragraf. Autentikasi multilapis yang hanya dia yang tahu. Itu adalah bahasa rahasia yang dia ciptakan. Dia menekan Enter. Layar berkedip. Master key on record. Dia mengeluarkan drive USB kecil dari liontin kalung yang dia kenakan. Liontin yang sama yang diberikan Reza 3 tahun lalu, yang dicemoohnya sebagai perhiasan murah. Anna telah mengosongkan isinya dan mengubahnya menjadi kunci kriptografi fisik. Dia memasukkannya ke port USB. Layar berkedip lagi. Dead Mene Switch. Deaktivat. Sistem lockdown disaged. Aset aman. Di layar monitor besar di dinding, status server Watanabe berubah dari merah, terkunci, menjadi hijau, aman. Napas lega kolektif terdengar di ruangan itu. Pak Darmawan hampir pingsan karena lega. Pak Tanojo menyandarkan tangannya di meja, lututnya lemas. Tapi Anna belum selesai. Rina, perintahnya, tidak menoleh. Buka conference call ke Tuan Watanabe. Sekarang. Baik, Bu Anna. Rina tergagap, bergegas menekan tombol di konsol. Suara statis singkat terdengar. Lalu suara Tuan Watanabe yang marah dan panik terdengar dari speaker. Tanojo, apa yang terjadi? Tim saya bilang semuanya terkunci. Saya akan. Selamat sore, Tuan Watanabe. Suara Anna yang tenang dan penuh otoritas memotong amarah pria Jepang itu. Keheningan total terdengar di seberang sana. Ini siapa? Tanya Watanabe. Nadanya curiga. Nama saya Anna Larasati. Katanya dengan jelas. Saya adalah arsitek sistem keamanan yang melindungi data Anda. Anna-san. Suara Watanabe langsung berubah. Ya, saya ingat Anda. Di mana Anda? Apa yang terjadi? Suami Anda. Reza Hadinata sudah dipecat, kata Anna lugas. Dia tidak lagi bekerja di perusahaan ini. Aktivitas tidak sah, yang memicu penguncian sistem adalah pemecatan saya olehnya secara paksa. Apa? Dia memecatmu? Seru Watanabe. Itu sudah ditangani, lanjut Anna. Sistem Anda sudah kembali normal. Tidak ada data yang hilang, semuanya aman. Saya baru saja menonaktifkan protokol penguncian. Luar biasa, Anna-san. Luar biasa. Jadi, Anda akan terus menangani akun kami? Saya tidak mau orang lain yang menyentuh sistem ini. Inilah momennya. Anna menatap Pak Tanojo. Tuan Watanabe, untuk meyakinkan Anda, kata Anna, baru saja terjadi restrukturisasi darurat. Efektif saat ini juga. Saya adalah pemegang saham mayoritas dan pejabat eksekutif tertinggi yang baru di perusahaan ini. Keheningan di seberang sana berlangsung 5 detik. Di dalam ruangan, rahang Pak Darmawan jatuh. Begitu, kata Tuan Watanabe akhirnya. Suaranya kini diwarnai rasa hormat yang dalam. Itu adalah berita terbaik yang saya dengar hari ini. Selamat, Anna-san. Saya merasa jauh lebih aman mengetahui aset saya ada di tangan penciptanya. Kontrak kita berlanjut. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan Watanabe, kata Anna. Saya pribadi yang akan mengawasi akun Anda. Dia menutup panggilan itu. Anna mencabut drive USB-nya, memasukkannya kembali ke dalam liontin kalungnya. Dia menutup laptopnya. Ruangan itu sunyi senyap. Para direktur menatapnya dengan campuran ketakutan dan kekaguman. Dia telah mengeksekusi kudeta paling bersih dan paling brutal dalam sejarah perusahaan. Dia mengambil tasnya, berjalan melewati Pak Tanojo yang tampak linglung, dan menuju pintu. Dia melewati kursi tempat Reza masih duduk, gemetar dalam kehancurannya. Dia bahkan tidak meliriknya. 1 minggu kemudian, kantor di sudut lantai 35 terasa berbeda. Aroma cigar yang pekat dan kolon maskulin yang menyengat, peninggalan Reza, telah hilang. Kini,
Ruangan itu beraroma lemongrass yang lembut dan kopi single origin yang baru diseduh. Perabotan mahoni yang berat dan mencolok telah diganti dengan meja kaca minimalis dan kursi ergonomis yang ramping. Anna Larasati berdiri di depan jendela kaca raksasa, menatap ke bawah ke jalanan Jakarta yang sibuk. Pagi ini, dia tidak mengenakan blus beige yang kusam. Dia mengenakan pantsuit berwarna biru tua yang dijahit khusus. Rambutnya yang biasanya diikat ekor kuda kini tergerai rapi di bahunya. Interkom di mejanya berbunyi pelan. Suara Rina terdengar. Kini nadanya penuh hormat dan efisien. Pagi, Bu Anna. Pak Bima Wijaya dari Sinergi Digital sudah tiba untuk pertemuan jam 9 Anda. Terima kasih, Rina. Suruh beliau masuk dalam 2 menit. Bawakan 2 cangkir kopi, jawab Anna. Matanya masih tertuju ke bawah. Dari ketinggian 35 lantai, lobi di bawah tampak seperti miniatur. Tapi mata Anna yang tajam, mata seorang arsitek sistem yang dilatih untuk melihat detail, menemukan apa yang dicarinya. Di depan pintu masuk utama, barisan panjang orang mengular untuk wawancara terbuka divisi entry-level data input. Sebuah posisi yang Anna buka minggu ini. Di paling belakang barisan itu, berdiri seorang pria yang tampak kuyu. Dia mengenakan kemeja yang sedikit kusut, bahunya merosot, dan dia memeluk sebuah map berwarna biru. Dia tampak lebih tua 10 tahun. Reza Hadinata. Anna mengamatinya sejenak. Dia teringat percakapannya dengan Pak Tanojo 3 hari lalu. Pria itu, yang sekarang menjadi direktur penasihat senior di bawah Anna, bertanya dengan cemas. Apa yang akan kita lakukan dengan Reza, Bu? Dia terus menelepon saya. Memohon. Anna terdiam lama sebelum menjawab. Saya sudah mengambil perusahaannya. Pak, saya tidak tertarik mengambil sisa hidupnya. Suruh dia berhenti menelepon Anda. Hari ini ada lowongan staf junior. Jika dia merasa becus, dia bisa melamar seperti orang lain. Jika lolos, dia bisa mulai dari bawah. Jik tidak. Yusuf tahu di mana pintu keluarnya. Di bawah sana, Reza akhirnya sampai di depan meja resepsionis, menyerahkan mapnya dengan tangan gemetar. Anna akhirnya memalingkan wajahnya dari jendela. Itu sudah cukup. Pintu kantornya terbuka, dan Bima Wijaya masuk. Senyumnya kali ini berbeda. Tidak ada lagi jejak predator. Yang ada hanya kekaguman seorang kolega yang setara. Bu CEO, sapa Bima, mengulurkan tangannya. Kantor yang indah. Jauh lebih baik dari selera pemilik sebelumnya. Pak Bima, balas Anna, menjabat tangannya dengan erat. Silakan duduk. Terima kasih sudah datang. Mereka duduk. Rina masuk, meletakkan 2 cangkir kopi porselen putih. Saya dengar Watanabe-san memperpanjang kontraknya 5 tahun, kata Bima, memulai pembicaraan. Dan menaikkan nilainya 2 kali lipat. Dia tidak berhenti memuji CEO baru yang jenius. Tuan Watanabe hanya senang asetnya aman, kata Anna, meremehkan. Dia senang asetnya ada di tangan penciptanya, koreksi Bima. Dan jujur saja, Anna, saya juga. Itulah sebabnya saya di sini. Dia menggeser sebuah tablet ke seberang meja. Itu proposal saya. Bukan untuk merekrut Anda, tapi untuk bermitra dengan Anda. Sinergi Digital ingin melisensikan arsitektur keamanan Anda untuk 3 klien perbankan terbesar kami. Kami menangani interface. Anda menangani backend. Bagi hasil 60-40. 60 untuk Anda. Mata Anna memindai proposal itu. Angka-angkanya solid. Ini adalah langkah besar, memposisikan perusahaannya bukan lagi sebagai konsultan, tapi sebagai penyedia teknologi keamanan elit. Saya akan meminta tim hukum saya meninjaunya, kata Anna. Tapi secara prinsip, saya setuju. Bima tersenyum lebar. Dia mengangkat cangkir kopinya. Bersulang untuk itu. Kalau begitu, untuk mitra bisnis baru saya. Anna mengangkat cangkirnya. Untuk kemitraan baru. Mereka minum. Bima menatap Anna sejenak. Senyumnya berubah sedikit jahil. Jadi, pelajaran apa yang kita dapat hari ini, Anna? Jangan pernah memecat istri yang menulis semua proposalmu.
Anna tersenyum tipis. Senyuman pertama yang benar-benar tulus dalam seminggu. Dia memutar cangkirnya, menatap keluar jendela lagi, ke arah kota yang berkilauan di bawah matahari pagi. Bukan, katanya pelan. Pelajaran hari ini, Pak Bima. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke Bima. Matanya jernih dan setenang baja. Adalah untuk selalu tahu nilai dirimu sendiri. Terutama saat semua orang di sekitarmu lupa.